Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9A dan 9B SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, kita masih ada di bab 4, ibadah zakat, perintah zakat dan hikmah zakat. Kemarin di pertemuan lalu kita telah mempelajari perintah zakat. Sekarang hikmah zakat, yaitu KD 4.6, mempraktekkan ketentuan zakat, tata cara dan hikmahnya. Coba lihat anak-anak, peta konsep yang kemarin ya, kita sudah membahas yang pertama makna atau arti zakat serta dalil-dalil ayat yang memerintahkan kita untuk berzakat. Kemudian ada macam-macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Kemudian yang ketiga ada ketentuan zakat. Kemarin kita sudah membahas syarat-syarat orang yang wajib berzakat, kemudian syarat sahnya zakat, syarat harta yang wajib dizakati, dan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang di pertemuan ini kita akan membahas tentang pelaksanaan zakat. Nah, pelaksanaan zakat ini anak-anak terdiri dari dua ya, waktunya dan bagaimana caranya ya. Jadi kalau waktu pelaksanaan zakat fitrah kemarin, waktunya adalah begitu masuk bulan Ramadan ya. Dan paling lambat adalah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Jadi sehingga sholat Idul Fitri itu sunnah agak dilambatkan supaya memberi kesempatan bagi umat muslim yang belum berzakat fitrah. Jadi kalau lewat setelah kita selesai sholat Idul Fitri baru mau bayar zakat, itu tidak lagi disebut zakat fitrah tapi sedekah biasa ya. Nah lanjut, kalau pelaksanaan zakat mal atau zakat harta adalah begitu berbeda ya. Terdapat perbedaan-perbedaan sesuai dengan jenis harta yang mau kita keluarkan zakatnya. Jadi begitu syarat-syaratnya terpenuhi, maka kita tidak boleh menunda pelaksanaan zakat mal ini. Nah, seperti untuk emas dan perak, barang dagangan dan hewan ternak, maka waktu pembayarannya adalah setelah kita memiliki barang-barang ini selama 1 tahun ya. Kemudian kalau zakat hasil pertanian, kita keluarkan zakatnya setiap kali panen. Jadi kalau misalnya panennya 1 kali 1 tahun, nah berarti kita mengeluarkan zakat mal atas hasil pertanian kita selama 1 kali 1 tahun. Tapi kalau panennya misalnya 2 kali atau 3 kali setahun, nah itu pun kita keluarkan zakatnya setiap kali kita panen itu. Kemudian untuk zakat barang tambang atau misalnya menemukan harta karun yang terpendam, maka zakatnya kita keluarkan pada saat barang itu ditemukan ya. Jadi nisabnya adalah jumlah yang kita keluarkan, sudah kita bahas minggu lalu ya. Apakah hewan ternaknya jumlahnya berapa, atau emas, simpanan emas peraknya sudah berapa. Nah itu sudah ada nisabnya di pertemuan yang lalu. Nah kemudian anak-anak, tata cara membayar zakat. Nah ada 3 langkah di sini. Yang pertama adalah berniat membayar zakat. Di pertemuan lalu kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana niatnya kalau mau membayar zakat. Nawaitu akhrija zakatal fitri atau zakatal mali an nafsi fardon lillahi ta'ala ya. Nah kemudian yang langkah kedua adalah memberikan zakat yang kita keluarkan ini kepada mustahik atau pengelola zakat. Biasanya kalau zakat fitrah berarti pengelolanya biasanya di masjid atau di baznas ya. Kemudian langkah ketiga adalah mustahik kemudian menerima harta tersebut lalu mendoakan kita ya. Nah salah satu doanya yang biasa dibaca oleh mustahik pada saat telah menerima zakat kita adalah ajrakallahu fima a'taita wa ja'alalaka tahuran wa barakalaka fima abqaita.
Semoga Allah memberimu pahala pada apa yang kamu berikan dan menjadikannya suci bagimu. Semoga Allah memberkahimu hartamu yang lain, memberkahi harta-hartamu yang lain. Jadi kembali pada salah satu fungsi zakat ini ya, dia adalah untuk mensucikan harta kita. Itu akan kita bahas di depannya. Nah, kita lanjutkan materi. Yang selanjutnya mau kita bahas adalah hikmah atau manfaat jika kita melaksanakan ibadah zakat. Nah, manfaatnya ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada manfaat untuk kehidupan beragama dan manfaatnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang pertama nih, apa sih manfaatnya buat diri kita kalau kita mengeluarkan zakat? Yang pertama adalah berarti kita menjalankan syariat Islam dalam kehidupan, ya. Jadi karena ini adalah perintah Allah, kemarin kita sudah membaca dalil-dalil yang menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dari harta kita. Yang kedua adalah hikmahnya kita menjadi hamba yang taat. Jadi karena Allah menyuruh, kemudian kita melaksanakannya, berarti Allah nanti akan mencap kita sebagai, oh, dia itu adalah hamba yang taat atas perintahku, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyucikan harta. Jadi zakat kemarin artinya suci, ya. Kemarin artinya zakat, arti bahasa adalah mensucikan. Salah satu arti dari kata az-zakah, mensucikan atau membersihkan atau menambah atau bertumbuh atau berkah atau baik, ya. Jadi dia berfungsi untuk mensucikan, membersihkan harta kita. Kemudian hikmahnya untuk kehidupan beragama, memotivasi orang lain untuk menjalankan ajaran agama. Jadi makanya biasanya kita kalau mengeluarkan zakat itu kan bukan sembunyi-sembunyi, tapi misalnya di masjid yang banyak orang menyaksikan misalnya, atau di kantor Basnas yang memang banyak orang di situ. Kenapa? Itu sebagai syiar agama, supaya orang-orang melihat, oh, dia orang kaya loh dan dia mengeluarkan zakat dari hartanya. Nah, itu bisa memotivasi orang lain yang kaya lagi juga untuk turut mengeluarkan zakat dari hartanya. Kemudian hikmah kedua untuk kehidupan beragama, mempererat tali silaturahmi, ya, antar sesama muslim. Jadi meskipun selama ini misalnya kita tidak kenal sama tetangga kita mungkin yang di ujung sana misalnya, nah pas membayar zakat itu mungkin kita bertemu di situ, sama-sama membayar zakat. Jadi kan itu kemudian mempererat tali silaturahmi antara para sesama muslim ini. Atau misalnya kita mengeluarkan zakat lalu kita ikut sama mustahik membagikan zakat dari para dermawan ini, para orang-orang kaya ini dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, kita jadi kenal sama tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Kemudian hikmah ketiga tentang kehidupan beragama ini, menghindarkan dari perilaku tercela. Jadi kalau kita senantiasa selalu berbuat taat kepada Allah, tentu kita akan termotivasi untuk menghindari perbuatan tercela. Tentu kita berpikir, wah, saya sudah membayar zakat nih, wah, saya sudah sholat nih, masa saya mau mencuri sih? Masa saya mau sambil korupsi sih? Masa saya mau sambil membunuh orang misalnya, contoh ya. Jadi kalau kita terbiasa untuk berperilaku taat, tentu akan menghindarkan diri kita dari perilaku tercela. Lanjut, hikmahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkan perilaku peduli sesama. Jadi semakin luas, ya, bukan hanya sesama kita orang muslim, tapi kita menumbuhkan kepedulian kita terhadap masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adalah membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau orang-orang kaya mengeluarkan zakat malnya, tentu membantu nanti meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka bisa mendapat modal dari pembagian zakat orang kaya itu. Kemudian salah satu hikmahnya lagi, mengurangi kemiskinan. Jadi orang-orang miskin di sekitar kita mungkin bisa terbantu dengan kita mengeluarkan zakat kita, zakat fitrah atau zakat mal. Nah, lanjut anak-anak, masih ada ya hikmah zakat bagi diri sendiri. Salah satunya lagi mendapatkan rahmat Allah. Ini ada buktinya dalam Quran surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat.
Jadi salah satu syarat supaya Allah merahmati kita adalah dengan menunaikan zakat, ya, sembahyang, menunaikan zakat, kemudian taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masih ada ya hikmah zakat bagi diri sendiri, menyucikan harta, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan perilaku bersyukur. Az-Zariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi dalam harta kita itu jangan bilang, oh saya kaya, suka-suka saya mau ngapain. Nah, ternyata kata Allah, dalam harta kita itu ada haknya, ada bagiannya orang-orang miskin yang meminta, kasihan. Nah, mungkin dia sengaja meminta-minta bukan karena suka-suka ya, bukan karena memang suka minta-minta ya, tapi mungkin memang dia benar-benar kelaparan, atau mungkin dia memang cacat, tidak bisa bekerja misalnya, contoh ya. Nah, di dalam harta kita itu ada hak mereka dan hak orang-orang miskin yang sama sekali tidak mendapat bagian dari kehidupan dunia. Pokoknya dia tidak bisa menghidupi diri dan keluarganya. Jadi kita harus mengeluarkan harta untuk berbagi kepada mereka. Jadi sehingga apa, kalau kita mengeluarkan harta ini, itu akan menumbuhkan perilaku bersyukur. Jadi kita akan bersyukur bahwa ya Allah, aku hidup lebih layak daripada dia. Makanya tumbuh kemudian keinginan untuk memberi bantuan kepada mereka. Oke, jadi anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran tentang zakat ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikut dalam bab selanjutnya. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran tentang zakat ini bisa betul-betul kalian mengerti, kalian pahami, dan kelak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.